Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast Nusantara. Di sini saya kembali lagi dengan saya Nisa Usyadiah, dan di sini ada 5 rekan diskusi saya pada hari ini. Bisa kenalan dari mulai paling kanan. Halo semuanya, perkenalkan aku Irma Wahidatun Nisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rega Grania dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamilatul Aswia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mega Diavianti, biasa dipanggil Mega. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Angkatan 2025. Oke, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang legenda Nusantara, yaitu Roro Jonggrang. Bentar. Kalian pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya nggak sih? Wah, itu mah bukan ditinggal, tapi kalau kata Gen Z sekarang tuh di ghosting. Nah, sama nih ceritanya, hampir mirip sekali sama kisah dari Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, yang dimana Bandung Bondowoso ini diprank oleh Roro Jonggrang. Bayangin aja disuruh bangun 1000 candi dalam waktu 1 malam, tapi ternyata kalian tahu nggak? Apa? Malah di ghosting tahu sama si Roro Jonggrangnya. Nah, cerita ini bukan hanya dongeng atau cerita rakyat aja nih teman-teman. Banyak nilai moral dan nilai budaya yang terkandung dalam cerita legendaris ini. Nah, betul banget nih teman-teman. Jadi cerita ini tuh bukan hanya sekedar legendaris, cerita legendaris biasa aja, tapi di dalam cerita ini ada dramanya dan juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil sama-sama. Dari cerita ini juga kita tahu bagaimana rakyat zaman dulu memaknai cinta, janji dan kepercayaan nih. Nah, supaya kita nggak bingung bagaimana nih kalau Mbak Nisa, kita bacain alurnya nih. Betul, jadi gini ceritanya. Bandung Bondowoso itu telah mengalahkan Raja Boko. Raja Boko ini punya anak namanya Roro Jonggrang. Nah, setelah dikalahkan Raja Boko ini meninggal, terus Bandung Bondowoso ini suka sama Roro Jonggrang. Akhirnya Bandung Bondowoso ngajak nikah sama Roro Jonggrang. Akan tetapi ya Roro Jonggrangnya nggak mau lah, masa mau nikah sama orang yang udah bunuh bapaknya sendiri. Jadilah Roro Jonggrang memberi satu persyaratan, yaitu membuat 1000 candi dalam 1 malam. Jadi kayak nikah sama kriminal gak sih? Iya, makanya nggak mau. Terus diberikan persyaratan. Selanjutnya, Nah, sayangnya kecerdasan Roro Jonggrang itu dipakai untuk menipu nih teman-teman. Nah, Roro Jonggrang menyuruh dayang-dayangnya untuk menumbuk padi dan menyalakan api unggun agar ayamnya berkokok, sehingga jin yang membantu Bandung Bondowoso itu mengira waktu telah habis. Jadi, candi tersebut tidak genap 1000 nih. baik, terima kasih Kak Nia. Setelah kita membahas alur ceritanya, gimana sih nilai moralnya? Kalau menurut aku sendiri sih kejujuran tuh yang paling penting. Soalnya kan Roro Jonggrang itu nggak jujur pada perjanjian yang dibuat sama Bandung Bondowoso, yang mengakibatkan si Roro Jonggrang ini mendapatkan kutukan. Ini mengajarkan kita bahwa melanggar janji bisa berakibat buruk, seperti itu. Kalau aku sih kesemsem sama si Bandung Bondowoso ya, karena dia tuh kegigihannya, semangatnya dia itu mencerminkan sama kehidupan yang sekarang. Kita itu nggak boleh gampang nyerah. Jadi sifat dari Bandung Bondowoso yang pantang menyerah itu harus bisa dimiliki sama seluruh manusia yang ada. Nah, kalau aku lihatnya itu cerita ini
menunjukkan bahwasanya pentingnya menghargai orang lain. Jadi kalau kita gak suka itu kita harus tetap bisa menghargainya. Jadi begitu. Pada cerita ini kita juga diajarkan untuk menerima konsekuensi atas pilihan kita sendiri. Sebenarnya Roro Jonggrang itu punya hak untuk menolak Bandung Bondowoso teman-teman. Tapi cara yang dipilih oleh Roro Jonggrang sendiri itu menurut aku sih kurang tepat ya. Nah, kalau menurut aku sendiri sih kita tuh harus kalau bikin perjanjian itu berkomunikasi yang jelas. Jangan seperti Roro Jonggrang yang menipu seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman saya yang telah memberikan tambahan mengenai nilai moral yang terkandung pada cerita Roro Jonggrang ini. Di sini kita juga akan membedah nilai budayanya. Apa aja sih nilai budaya yang terkandung di cerita Roro Jonggrang ini? Ngomong-ngomong soal budaya, cerita ini tuh menceritakan apa sih? Menceritakan budaya agraris Jawa yang misalnya contohnya itu seperti membakar jerami, menumbuk padi seperti itu. Kalau dari aku sih ini ya nilai budayanya yang gotong royong, karena sampai sekarang itu gotong royong masih dipakai loh. Sampai detik ini meskipun kita udah di era modern, era digitalisasi, tapi gotong royong itu masih dipakai sampai sekarang. Dari cerita ini tuh kita juga ditekankan pada menghormati leluhur teman-teman. Karena sebuah candi itu bukan hanya sekedar tempat ibadah biasa, tetapi juga sebagai simbol kebesaran peradaban Hindu-Buddha di Nusantara kita tercinta ini. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, kita bisa belajar manajemen proyeknya. Bandung Bondowoso itu project manajernya bagus, hebat loh. Bahkan dia punya tim jin dan punya deadline kerja yang ketat. Kalau misal Bandung Bondowoso hidup di era sekarang mungkin jadi CEO gak sih? Iya, benar. Kalau dari aku sih nilai budaya kita pentingnya perencanaan. Karena apa? Kalau kita tidak merencanakan, hasil yang kita dapat itu kurang maksimal seperti itu. Benar banget. Jadi cerita rakyat di Nusantara ini banyak banget loh tokoh-tokoh perempuan yang besar gitu ya, yang berperan besar. Nah, ini jadi bahan refleksi buat kita nih, buat remaja Gen Z. Selanjutnya sekarang aku mau tanya nih, menurut kalian bagian mana dari cerita Roro Jonggrang yang paling berkesan nih? Kalau aku pas pembangunan 1000 candi itu keren banget sih. Kalau sekarang nggak bisa dinalar gak sih bangun Iya. 1000 candi dalam satu malam? Kalau aku sih pas waktu bagian ayam berkokok nih, bayangin aja di zaman yang bisa dibilang zaman bahula ya, kok Roro Jonggrang punya pikiran mengakali dengan cara ayam berkokok. Dia modifikasi, belum waktunya ayam berkokok, ayamnya disuruh berkokok. Kalau aku pas bagian Bandung Bondowoso itu marah besar. Nah, itu bagian klimaksnya dari aku sih. Kalau menurut aku sendiri sih di awal ceritanya ya teman-teman, awal mulai dari kejadian ini semua. Jadi pada saat Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. So sweet. Kalau aku sih bagian Roro Jonggrang jadi arcanya ya teman-teman. Karena apa, kayak lihatnya ya ampun, serem banget. Jadi melengkapi 1000 candi yang udah dibuat. Benar-benar, ternyata seru-seru banget ya Kak ya. Oke, jadi ini guys, kalau kita ngebayangin dongengnya itu kayak berfantasi kemana-mana gitu loh, saking serunya. Irma. Apa itu? Apa? Ngerti. Oh, iya karena
Aku bisa lihat perjuangan tahu di sini perjuangan wanita. Haknya itu disuarakan. Kita sebagai wanita aja kadang mau angkat tangan aja malu. Tapi di sini Roro Jonggrang bisa menyuarakan haknya teman-teman. Kalau aku lebih ke menjaga budaya lokal sih. Jadi di zaman sekarang kita bisa jadi influencer budaya Nusantara. Jadi gak cuma ikutin tren luar negeri aja. Selain itu, kita juga bisa mengunjungi situs-situs yang ada di Candi Prambanan ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat langsung nih candinya bagaimana nih yang dibangun oleh Bandung Bondowoso sendiri. Ayo, boleh. Kalau aku sih sama seperti yang lain, melestarikan budaya lokal dengan mengunjungi warisan-warisan budaya Indonesia sehingga kita lebih tahu apa saja warisan budaya yang ada di Indonesia. Seru banget pastinya. Nah teman-teman nih, kita hari ini nggak hanya membahas tentang kisah cintanya aja, tapi kita juga membedah nilai budaya, nilai moralnya. Kita juga sampai ngenal budaya-budayanya dari cerita itu gitu loh. Terima kasih buat yang udah pantengin kita dan selalu stay tune buat konten-konten kita selanjutnya di podcast budaya. Ayo bareng-bareng Kak Sin. Oh iya sih. Aku mau kasih pantun deh. Buat penutup. Buah kedondong, buah keladi, dibuang di goji. Ulang teman-teman. Buah kedondong, buah keladi, dibuang di gua Cina. Jangan jadi ingkar janji. Kalau gitu cowokku juga bisa. Oke. Langsung. Oke, langsung aja ya Kak ya. Terima kasih atas perhatiannya dan ngeluangin waktu buat lihat YouTube kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.